Nah, kalau ada lambang segitiga seperti ini ya kawan, perhatikan di ini kembangan bannya atau dalam bahasa Inggris threadnya ya. Nah, perhatikan bahwa di tengah ini ya, di tengah ini ada garis, lalu garisnya putus di sini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, saya buat konten ini karena tergelitik ya. Ketika kemarin saya secara random membaca artikel di media yang mengatakan bahwa ban kendaraan tidak memiliki masa kadaluarsa. Apakah benar? Tentu saja salah ya, kawan. Namanya ban itu dengan berjalannya waktu pasti akan makin kehilangan kekenyalannya gitu ya. Sedangkan kekenyalan ini akan berbanding lurus dengan traksi ya, kawan. Jadi ban kalau masih kenyal, traksi atau cengkeramannya ke jalan itu juga akan semakin baik gitu ya. Sehingga apa? Kalau makin keras ya lama-lama dia nggak bisa mencengkeram lagi ke jalan ya, sehingga orang yang menggunakan ban yang udah mengeras dia akan mudah terpeleset atau slip ya kawan. Jadi sekali lagi ya tentang media ini tadi, setelah saya baca lebih lanjut ternyata yang ngomong itu adalah produsen ban ya pantas ya kawan, karena apa? Biar stoknya dia yang lama tetap laku kan gitu kira-kira ya kawan. Nah, kemudian dia menyebutkan bahwa makanya di ban itu tidak ada tanggal kadaluarsanya. Nah, ini ya kawan, kalau tidak ada tanggal itu bukan berarti tidak bisa kadaluarsa ya. Jadi kapan kadaluarsanya? Ya tentu saja kita tidak bisa memastikan, karena apa? Cara kita memperlakukan ban itu akan mempengaruhi umur ban juga gitu ya. Nah, bagaimana cara menyimpan ban agar dia lebih awet gitu ya. Jadi kalau kawan-kawan perhatikan ya, di toko-toko ban yang baik ya kawan, maka ban itu akan disimpan di gudang yang gelap, atau kalaupun di luar itu biasanya dibungkus dengan rapat ya. Bukan dengan plastik yang transparan, tapi dengan plastik yang tidak tembus cahaya. Kenapa? Karena cahaya ultraviolet dari matahari ataupun mungkin dari lampu juga itu bisa mempercepat ya kerusakan dari ban itu ya kan. Makanya kalau kalian beli ya pilihlah yang tersimpan di gudang gelap atau yang terbungkus rapi gitu ya. Kemudian suhu juga berpengaruh ya. Kalau suhunya terkontrol ya, tidak panas, maka dia juga akan lebih awet. Nah, kemudian kawan-kawan mungkin penasaran, memangnya saya pernah membuktikan bahwa ban itu bisa expired? Pernah, kawan-kawan ya. Jadi suatu saat saya punya teman yang dia dengan bangga mengatakan, sepeda motor saya habis ganti ban. Nah, saya dapat ban yang baru tapi dapat diskon 50%. Nah, ini saya agak curiga, saya tanyain, coba lihat banmu gitu ya. Setelah saya lihat, wah ini ban udah berumur 5 tahun lebih ya, jadi pantesan dapat diskon karena ya mungkin bannya nggak laku atau stok lama gitu ya kan. Terus dia ya mungkin kurang paham ya, akhirnya nggak apa-apa lah, yang penting dapat harga murah. Akhirnya apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian dia mengatakan kepada saya, bannya dia udah benjol-benjol ya. Padahal ban baru umur beberapa hari udah benjol-benjol. Jadi itu terbukti ya kawan, bahwa ban itu memiliki masa kadaluarsa. Nah, kawan-kawan mungkin penasaran ya, loh Pak, bagaimana sih Pak cara melihat ban itu umurnya bagaimana gitu ya. Jadi sebetulnya ban itu dicetak di bannya ya kawan, itu tanggal produksinya. Tepatnya itu tahun dan minggu keberapa gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan di video ini belakangan ya. Kemudian saya pernah ikut kursus defensive driving ya, yaitu bagaimana mengemudi agar selamat di jalan. Salah satu topiknya membicarakan tentang ban ya kawan. Waktu itu saya dikasih tahu bahwa kalau kita memilih ban itu selayaknya yang berumur di bawah 3 tahun ya, karena ban itu kalau disimpan lama-lama ya seperti tadi saya bilang makin mengeras ya kawan. Nah, kemudian ban ya kalau udah digunakan, udah dipakai di kendaraan, maka ya umur pakainya itu yang layak kira-kira 5 tahun gitu ya kawan. Nah, ini ilmu yang saya dapatkan kira-kira ya 20 tahun yang lalu. Apakah sekarang masih berlaku? Mungkin masih, mungkin juga tidak. Kenapa? Karena teknologi kan berkembang ya kawan. Mana tahu sekarang ditemukan aditif yang mana bisa memperpanjang umur ban ya, bisa saja. Nah, tapi saya sih sampai sekarang kalau mau membeli ban itu saya pasti akan ngecek dulu. Saya pastikan saya nggak mau lebih dari 1 tahun ya kawan. Kalau
di toko tertentu ternyata bannya udah lebih dari satu tahun, maka saya akan memilih mencari toko lain gitu ya. Tapi ya terserah kalian ya kawan. Kalau kalian milih mungkin 1 tahun terlalu singkat lah, mungkin 2 tahun masih oke, ya terserah ya kawan. Karena kita kan pembeli ya, terserah kita lah mau beli yang mana gitu ya. Nah kemudian masa pakai ya kawan. Masa pakai seperti tadi saya bilang, apakah ban sekarang bisa lebih dari 5 tahun ya? Ya itu bisa saja ya, karena teknologi seperti saya bilang bisa berkembang. Nah saya sendiri ya cenderung saya akan melihat kondisi ban ya kawan. Kalau kondisi ban itu mengeras, biasanya dia itu udah akan timbul retakan yang kecil-kecil ya. Nanti saya akan tunjukkan juga di video. Baik, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara ngecek kondisi ban. Baik, jadi untuk pertama kali kita akan coba perhatikan ya ban sepeda motor ini. Kita lihat apakah ada tanda-tanda kadaluarsa atau expire gitu ya. Oke, saya akan coba zoom dulu. Nah, kawan-kawan perhatikan ya. Jadi di sini ya terlihat ada retakan-retakan halus ya, kawan-kawan. Kalau kita zoom, nah di sini ya, hampir di seluruh bodi dari ban ini ya terlihat ada retakan-retakan. Nah, sebetulnya dari retakan ini ya kawan, ini memberitahu kita sesuatu bahwa ban ini sebetulnya permukaannya udah keras, jadi dia sudah tidak lentur lagi. Artinya apa? Berarti dia sudah tidak layak untuk digunakan. Karena apa? Dia kalau sudah keras tentu cengkeraman ke jalan akan berkurang, sehingga dia akan berpotensi slip atau bikin kita terpeleset. Nah coba kita sekarang konfirmasi apakah memang benar dia expire gitu ya, atau kadaluarsa. Nah kawan-kawan perhatikan ya, di sini saya menemukan ya, kawan-kawan perhatikan bahwa di setiap ban itu selalu ada tanda seperti kapsul begini, lalu ada angkanya, dan angkanya selalu 4 ya. Jadi seperti ini 4114. Perhatikan ya kawan-kawan, 2 angka di belakang. Nah, ini adalah 14. Ini artinya dia diproduksi tahun 2014. Kemudian angka di depan yaitu 41, berarti dia diproduksi di minggu ke-41 di tahun 2014 itu. Berarti ada di sekitar bulan Oktober kayaknya ya. Ya, intinya dia diproduksi di akhir tahun 2014. Kalau sekarang saya membuat video di tahun 2025, artinya ya sudah 11 tahun ya. Ya bisa dimaklumi kalau dia expire ya. Makanya terlihat ya retak-retak di sini ya. Nah selanjutnya pertanda berikutnya adalah segitiga ini ya kawan-kawan. Perhatikan kawan-kawan ya, segitiga ini ada di beberapa tempat ya. Jadi kita bisa perhatikan di sini ada, lalu kita coba di bawah. Nah ini juga ada. Nah kalau ada lambang segitiga seperti ini ya kawan-kawan, perhatikan di ini kembangan bannya atau dalam bahasa Inggris threadnya ya. Nah perhatikan bahwa di tengah ini ya, di tengah ini ada garis, lalu garisnya putus di sini kawan-kawan. Coba kalau saya zoom out ya. Nah, perhatikan ya. Jadi garis vertikal ini memanjang, lalu terputus di sini. Nah, seperti itu. Nah, inilah pertanda keausan ya kawan-kawan. Jadi sengaja di bagian tengah sini ya kawan-kawan, ketika ban ini masih baru, di sini itu dia lubangnya atau threadnya ini dibikin nggak sama dalam. Jadi yang panjang ini dia dalam, kemudian dangkal, lalu dalam lagi di sini. Nah ketika dia sudah mengalami pemakaian lalu mulai aus, maka yang thread dangkal ini kemudian dia akan rata dengan permukaan ban sekitarnya, sehingga nampak terputus di sini ya. Nah jadi ini adalah pertanda kedua. Jadi sudah bisa dikonfirmasi bahwa ban ini sebetulnya memang tidak layak pakai. Nah mumpung lagi membahas tentang ban sepeda motor ya kawan-kawan, ini sekalian kita perhatikan ya, ini adalah petunjuk agar kawan-kawan tidak salah memasang arah ban ya, karena arah putaran ban ini kalau salah kawan-kawan akan mudah terpeleset ya. Perhatikan bahwa arah thread ya atau kembangannya itu selalu menguncup ke arah depan bawah seperti ini kawan-kawan. Nah seperti itu. Nah apa maksudnya? Jadi ini maksudnya adalah ketika dia melindas air, maka air akan dimuncratkan ke samping ya kawan-kawan, sehingga akhirnya di bawah
ban ini nantinya akan bersih kalau ada genangan air. Nah, kalau kawan-kawan memasangnya terbalik, maka dia threadnya akan mengembang ke bawah seperti itu ya. Akibatnya apa? Akibatnya ketika dia melindas genangan air, air justru akan terkumpul di tengah. Kalau air terkumpul di tengah, maka dia akan mengangkat ban ini sehingga terjadi istilahnya aquaplaning ya kawan. Aquaplaning itu adalah lapisan film air yang ada di bawah ban. Nah, aquaplaning ini berbahaya karena kalau ban ini terangkat oleh lapisan air, maka dia akan menjadi licin sehingga kawan-kawan akan mudah terpleset gitu ya. Nah, ini tadi ya, kalau kawan-kawan nggak yakin dengan posisi ini, sebetulnya sih sudah ada petunjuknya juga sih di pabrik ya, dari pabrik ya kawan. Nah, di sini, nah ini ada tulisan rotation ya. Tulisan rotation ini artinya menunjukkan bahwa arah putarannya ke sana ya. Jadi ini kan ban arah putarannya jadi seperti itu. Nah, tapi ya itu tadi ya, kalau dari jauh sebetulnya saya bisa dengan mudah mengenali apakah arah thread ban orang itu udah benar atau salah gitu ya. Nah, tapi ya kawan, ini agak aneh ya kawan. Untuk moge atau motor yang ber-cc besar yang sampai 1500 cc, 2000 cc gitu ya. Threadnya ini justru kebalikannya ya. Jadi enggak seperti ini, kebalikannya lah. Jadi seperti bannya itu kebalik arah putarannya. Ya, jadi saya sendiri nggak tahu alasannya apa. Mungkin karena dirasa sepeda motornya udah cukup berat sehingga nggak terjadi aquaplaning atau apa. Terus terang saya kurang tahu. Kalau kawan-kawan punya moge dan bisa menjelaskan, silakan tulis di kolom komentar ya. Saya juga ingin belajar. Baik, sekarang kita perhatikan ban mobil ya. Ini adalah ban mobil Brio sehingga ya relatif kecil ya kawan-kawan. Nah, kita perhatikan apakah ban ini ada mengalami tanda-tanda kadaluarsa atau expire ya. Kalau dilihat di sini ya kawan-kawan, ini dia terlihat mulus ya, sehingga secara fisik dia tidak ada tanda-tanda kadaluarsa. Lalu kita coba perhatikan atau kita konfirmasi dengan tanggalnya. Nah, di sini seperti biasa ya, ada logo kapsul seperti ini, lalu ada 6 atau 4 angka yaitu 0620, artinya dia produksi tahun 2020 di bulan Februari ya. Ini udah hampir 5 tahun ya, sehingga kalau secara umur ya mungkin mendekati expire ya kawan. Tapi saya sendiri bukan penganut yang pemakai 5 tahun langsung tuker ya atau langsung ganti. Saya akan perhatikan kalau retak atau aus baru saya ganti. Jadi terserah kita sih ya kawan. Nah, kemudian bagaimana dengan keausan ya? Seperti halnya sepeda motor tadi ya kawan. Temukan tanda segitiga seperti ini. Ya, lalu perhatikan ya di sini. Nah, ini juga memiliki garis-garis vertikal seperti ini ya kawan. Nah, garis vertikal ini kalau kawan-kawan perhatikan ya. Bentar, di sini juga ada lambang segitiga, sama ya, kita perhatikan di sini. Kalau kawan-kawan perhatikan ya, di sini masih belum terputus ya kawan, tidak seperti sepeda motor tadi. Ini masih tersambung semua. Artinya secara threadnya, ketebalan threadnya ini masih cukup bagus ya. Nah, kawan-kawan perhatikan ya. Nanti ini kalau sudah mulai aus ya, perhatikan kok bisa terputus itu bagaimana. Nah, perhatikan ya. Kedalaman threadnya ini beda kawan. Ini dalam, lalu agak dangkal di sini, lalu dalam lagi. Sehingga ini kalau sudah terkikis habis ya, udah aus, maka ketinggian ini dan ini akan sama sehingga nanti garisnya akan nampak terputus. Sedangkan sekarang belum terlihat terputus ya. Nah, berarti ban ini kalau menurut saya masih cukup layak untuk dipakai. Nah, kemudian kawan-kawan mungkin bertanya, loh Pak, bagaimana kalau arah putaran ban mobil? Nah, khusus untuk ban mobil ya kawan-kawan, ini netral kawan-kawan. Threadnya itu miringnya ya nggak ngumpul di tengah atau nggak nyebar ke samping ya. Jadi dia seperti ini. Yang ini ke sini, yang ini ke sana. Kemudian ini pun miring-miring seperti ini. Ya, jadi kenapa kok tidak ada arah spesifik untuk ban mobil? Ya karena ban mobil ini kan ada dua sisi ya kawan, di sisi kanan dan sisi kiri, dan memang dirancang untuk bisa ditukar-tukar ya, karena memang disarankan untuk merotasi ban mobil, sehingga kalau dia khusus di sebelah kanan sama khusus sebelah kiri, maka akhirnya ban ini susah untuk dirotasi ya, karena yang kanan harus tetap di sebelah kanan. Lagi pula kemudian menjualnya juga susah ya, karena
Kalau stopnya ada kanan nggak bisa dipakai kiri, kalau ada kiri nggak bisa dipakai kanan, sehingga ya itu tadi netral ya, kanan bisa digunakan ke dua arah putaran ya, mau ke sana sama saja. Baik, pada akhirnya kita akan simpulkan ya kawan, bagaimana cara memilih ban yang bagus untuk kita. Yang pertama, saya akan memilih yang mereknya sudah terpercaya ya, karena reputasi itu penting ya kawan. Kemudian yang kedua, saya akan memilih yang belum terlalu tua umurnya ya, kalau bisa di bawah 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah saya akan pilih yang tempat penyimpanannya atau cara penyimpanannya bagus ya, karena dengan demikian kita harapkan umur ban itu bisa lama gitu ya. Kemudian yang berikutnya, apakah kawan-kawan masih punya masukan kira-kira apa yang jadi pertimbangan kita dalam memilih ban ya? Kalau ada silakan tulis di kolom komentar sehingga kita bisa meningkatkan pengetahuan kita bersama-sama. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu, mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.